Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santo Ardena, dari kelas A Karyawan. Kali ini saya akan mengerjakan tugas atau mempraktekkan tugas yang diberikan Bapak Mohtar, yaitu tentang menganalisa, membeli dan menjual saham. Nah, untuk yang pertama itu analisa dalam saham itu ada dua macam, yaitu analisa fundamental dan analisa teknikal. Nah, di antara kedua analisa ini ada perbedaan di masing-masing analisa tersebut. Nah, untuk pertama, analisa fundamental itu perbedaannya, yang pertama, butuh waktu untuk memperoleh informasi seperti data ekonomi ataupun rumor terbaru. Trader individual sulit untuk mendapatkan info seperti ini. Dan yang kedua yaitu bersifat subjektif karena melibatkan pendapat banyak orang. Seorang trader boleh menganggap data ekonomi tertentu baik, tetapi trader menilai buruk. Yang ketiga yaitu yang terakhir, lebih cocok diterapkan untuk jangka menengah atau panjang. Nah, untuk perbedaan dalam analisa teknikal yaitu yang pertama, membutuhkan banyak data untuk menunjang akurasi prediksi. Yang kedua yaitu keunggulannya bergantung pada kemahiran trader dalam membaca grafik, menerapkan indikator dan mempraktekkan teknik analisa. Lebih cocok diterapkan untuk trading jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, untuk pengertiannya sendiri, analisis fundamental itu dapat disimpulkan bahwa analisis fundamental dapat memantau pergerakan harga yang dipengaruhi oleh berbagai faktor penting dari suatu negara. Nah, untuk faktor penting dari suatu negara tersebut, yang pertama yaitu faktor ekonomi. Kuat atau lemahnya ekonomi suatu negara akan mempengaruhi kebijakan pemerintah di negara tersebut. Hal ini akan memberikan pengaruh yang cukup besar pada penguatan atau pelemahan mata uang di negara tersebut. Nah, yang kedua yaitu faktor sosial dan politik. Perkembangan sosial politik suatu negara juga dapat mempengaruhi fundamental ekonomi, meskipun tidak selalu memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Namun, faktor ini cukup sulit untuk diketahui secara pasti karena tidak semua negara terkena dampak pada pergerakan nilai tukar mata uang. Nah, untuk analisis teknikal sendiri, pada analisa teknikal ini, trader lebih tertarik untuk mengetahui kinerja pergerakan harga historis dan volume trading guna mengidentifikasi tren harga yang sedang berlangsung dengan menggunakan grafik. Nah, kita bisa lihat untuk analisa tentang saham, itu bisa dilihat di Google Finance atau yang lain yang sudah diberikan oleh Bapak Mohtar. Ada beberapa website untuk melihat atau menganalisa suatu perusahaan yang akan kita investasi atau menanamkan saham. Nah, yang kita lihat sekarang ini yaitu investasi perusahaan saham yang di PT Main Laboratory Diagnos Tbk. Nah, bisa kita lihat grafiknya itu ada naik ada turunnya, itu sudah pasti sebab ya ada rugi ada untungnya. Namun jika kita lihat itu
pergerakan sahamnya itu cukup agak-agak curam ya, dari yang tadinya bergerak sedikit-sedikit naik lalu turun langsung anjlok, namun dalam keadaan di bawah itu tidak lama kemudian naik lagi. Nah, bisa kita lihat menurut saya, jika kita menanamkan saham di perusahaan ini untuk jangka panjangnya, untungnya pasti ada, dan juga trennya itu bisa kita lihat dari sini itu tuh terus naik, namun memang di beberapa waktu dalam satu hari ini bisa kita lihat di jam 9.46, 9.50, nah sampai ke jam 10 itu di bawah, namun di per detik per menit itu memang apa kata Bapak Mutar itu saham itu selalu berubah. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, untuk contohnya ini PT ini, dan kita bisa langsung saja ke akun Stockbit yang sudah saya login. Nah, untuk sekarang ini saya akan mempraktekkan membeli saham dan menjual saham. Nah, kali ini saya akan membeli 3 saham sesuai anjuran dari Bapak Mutar. Yang pertama itu saya akan membeli saham TLKM atau Telkom. Nah, tapi sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang lot, bid, offer. Nah, untuk lot sendiri itu lot itu dari satu lot itu terdiri dari 100 lembar. Lot itu adalah jenis satuan resmi dan baku yang digunakan dalam transaksi jual beli saham di Bursa Efek Indonesia. Bisa diistilahkan seperti satuan derajat Celcius untuk mengukur suhu dan satuan meter untuk mengukur jarak. Nah, untuk bid itu bid dan offer itu bisa diartikan sebagai atau istilah bid dan offer itu digunakan dalam saham. Pada umumnya bid dan offer akan terpisah. Nah, seperti ini. Menjadi 2 kolom seperti ini berdampingan dengan angka yang berganti cepat seiring dengan fluktuasi harga transaksi saham. Nah, istilah bid digunakan ketika kamu ingin membeli saham di harga yang lebih rendah dibandingkan dengan last price. Untuk melakukan transaksi, kamu diharuskan untuk memasukkan harga yang ingin kamu keluarkan untuk membeli saham tersebut, atau disebut juga dengan bid price. Sebaliknya, apabila kamu ingin menjual saham, kamu akan melakukan offer untuk saham yang kamu akan jual dan memasukkan harga yang ingin kamu terima atas penjualan saham tersebut, atau disebut juga dengan offer price. Transaksi atas saham tidak akan langsung terjadi saat melakukan bid ataupun offer. Pada saat melakukan bid, kamu harus mendapatkan penjual yang menawarkan saham di harga bid price yang sudah kamu tentukan agar terjadi transaksi. Namun, apabila kamu melakukan bid dalam jumlah yang besar, kamu juga harus menemukan penjual saham dengan volume yang besar. Nah, untuk sebagai contohnya itu jika ingin membeli saham properti BSD Bumi Serpong Damai yang ditunjukkan dengan kode BSDE, kamu ingin melakukan misalnya
ingin melakukan bid dengan harga 1050 dan jumlah pembelian 100 lot. Melihat situasi pasar di bawah di itu, bisa dilihat bahwa terdapat sebanyak 39.254 antrian lot yang mengantri untuk membeli dengan harga yang sama. Nah, seperti ini, seperti di TLKM ini yang bidnya terendah itu 3.270, itu antrian lotnya 4.466. Nah, kembali lagi ke contoh. Dan juga bisa terlihat harga terakhir di pasar pada saat itu adalah 1075. Jika kamu ingin membeli dengan cepat, maka kamu bisa melakukan pembelian di harga 1075. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini bisa dimungkinkan pembeliannya itu cepat, bidnya seperti itu. Nah, untuk itu offer juga seperti itu jika misalkan kita ingin menjual saham dengan harga yang rentan tinggi, itu bisa kita lihat di sini antriannya juga banyak. Nah, ini 3.430 juga antrian lotnya 44.795. Nah, untuk sekarang saya akan membeli saham dari TLKM atau PT Telkom Indonesia yang bidnya yang pertama saja. Sebab ini trading balance saya sudah kurang, sebab tadi saya sudah membeli satu saham. Nah, ini yang kedua. Kita buy ordernya 5 juta saja, sesuai yang tadi juga saya 5 juta. Kita lihat di ininya. Nah, ini sudah kita lihat masih pending, dan bisa kita lihat di order statusnya. Nah, ini sudah open, statusnya sudah open, jadi bisa dikatakan berhasil. Nah, sebelumnya itu saya selalu reject. Nah, ini kita sudah lihat. Nah, ini sudah match, sudah serasi, di portofolio juga pasti sudah ada. Nah, ini potensial PL-nya ya memang agak kurang sih memang, tapi kita beli satu lagi. Nah, saya mencari yang memang lihat dari daftar bid sama offernya itu dari bawah ke atas itu kira-kira naik apa turun. Nah, saya akan mencoba membeli saham yang ini yang ketiganya dari ASII. Bisa kita lihat di offer sama bidnya menurun, kurang. Nah, di offernya itu ketika kita jual bisa lebih besar dari yang kita beli, mudah-mudahan. Nah, kita samakan lagi, belinya itu 5 juta.
Nah, kita lihat di portofolio. Nah, ini. Nah, kita sudah lihat potensialnya. Net profit. Nah, kita lihat yang barusan dibeli, apakah open statusnya. Nah, open. Nah, kita di portofolio. Nah, untuk sekarang saya akan menjual saham ini. Nah, saham ini saya akan jual. Nah, saya akan jual. Bisa kita lihat potensial net profitnya berapa. Nah, ini memang saham itu dari per detik per menit itu harganya pasti berubah, pasti berbeda dari yang sebelumnya. Maka dari itu analisis yang dipelajari itu memang sangat berpengaruh. Nah, ini saya akan mencoba menjual, tapi saya lihat sih minus ya. Kita lihat saja, mudah-mudahan ya enggak lah. Nah, ini tadi itu cara menjualnya, cara menjual saham yang sudah dibeli. Nah, memang sih kita lihat dari sini sih berkurang ya, agak berkurang. Mungkin kita lihat lagi portofolio yang sudah ada. Ini sih memang dilihat dari potensialnya masih masih turun ya. Nah, ini loading kembali, mudah-mudahan ada kenaikan. Yang tadi kiranya pasti jual memang agak rugi, tapi tidak ada perubahan. Nah, seperti itu cara membeli dan menjual saham. Dari yang pertama tentang menganalisa suatu saham, terus membeli menjual saham. Nah, ya seperti itu. Mungkin memang saya baru belajar mempraktekkan membeli saham, menjual saham. Jadi butuh belajar kembali untuk bisa membuat investasi saya atau saham saya jika real account, kan sekarang itu virtual account. Nah, mungkin di masa yang akan mendatang saya jika meninvestasikan dalam bentuk real account, mudah-mudahan bisa berhasil, bisa untung. Kalaupun rugi memang itu sebuah resiko yang harus diambil. Untuk sekarang sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.